Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di video kali ini, kami akan mencoba menganalisis buku tema 8 kelas 2 SD. Kelompok 1 beranggotakan yang pertama Aini dengan NIM 23104, yang kedua Niki dengan NIM 28298, yaitu saya sendiri. Lalu yang ketiga, Ula dengan NIM 28247, yang keempat, Ratna dengan NIM 28638, dan Sabian dengan NIM 29018. Yang akan kami analisis adalah subtema 1, aturan keselamatan di rumah. Subtema 2, menjaga keselamatan di rumah. Subtema 3, aturan keselamatan di rumah. Dan subtema 4, menjaga keselamatan di rumah. Kalau begitu, langsung saja kita mulai ke analisis yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi pertama akan disampaikan oleh saya, Aini Sifana Safitri dengan NIM 2003104. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis saya mengenai buku tema 8 kelas 2 subtema 1, yaitu tentang aturan keselamatan di rumah. Pada subtema 1 ini, anak diajarkan mengenai aturan-aturan keselamatan di rumah untuk dirinya, sehingga anak bisa menghargai hak dan kewajiban apa saja yang harus dilakukannya di rumah. Pada buku tematik ini menyajikan pokok bahasan tentang kedisiplinan dan sikap bekerja sama yang memenuhi aspek sosial dengan mempelajari tentang aturan di rumah dan bekerja sama dengan anggota di rumah untuk mencapai aturan tersebut. Isi pokok bahasan dalam buku ini telah menggambarkan dan menunjukkan keterkaitan ilmu disiplin IPS dengan ilmu lainnya. Konten IPS yang terdapat dalam buku ini berdasarkan pembelajarannya, yaitu yang pertama pada pembelajaran 1. Buku ini memberikan contoh kegiatan seorang anak yang disiplin terhadap dirinya. Dalam teks tersebut, Udin yang memiliki sikap disiplin terhadap dirinya. Jadi dari situ siswa dapat memahami bahwa harus bisa mengontrol diri dengan aturan-aturan yang diterapkan pada diri sendiri dimulai dari rumah. Lalu pada pembelajaran 2, buku ini mengajarkan siswa untuk menumbuhkan kesadaran dalam membersihkan lingkungan yang kotor melalui percakapan Udin dan Beni. Dalam pembelajaran 2 ini, siswa diajarkan bahwa aturan itu dapat bermanfaat bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga bermanfaat untuk lingkungan dan orang lain. Nah, teks tersebut mengajarkan siswa agar membersihkan lingkungan karena lingkungan itu harus dijaga. Apabila tidak dijaga akan membahayakan makhluk hidup. Tidak lupa juga dalam membersihkannya perlu sikap kerjasama agar pekerjaan yang dilakukan terasa lebih mudah. Lalu pada pembelajaran 3, buku ini memberikan contoh kegiatan kerjasama dengan anggota keluarga di rumah melalui percakapan Udin dan Ayah. Dalam pembelajaran ini, siswa diajarkan mengenai sikap kerjasama dengan anggota keluarga. Terlihat dari percakapan di atas. Udin dan Ayah bekerja sama untuk mengganti jam dinding. Dalam percakapan tersebut, Udin harus dapat bekerja sama dengan Ayah. Udin harus menjaga keseimbangan agar tidak terjatuh. Dan Ayah harus menjaga Udin agar tidak terjatuh. Dengan begitu, pekerjaan Udin akan lebih cepat selesai. Lalu pada pembelajaran 4, buku ini mengajarkan siswa untuk membiasakan diri dalam mematuhi aturan di rumah melalui percakapan kakak Udin dan ibu. Dan buku ini juga memberikan contoh percakapan yang menunjukkan kedisiplinan dan sikap disiplin terhadap diri sendiri melalui percakapan ibu. Pada pembelajaran ini ditunjukkan sebuah teks yang berisi tentang sebuah keluarga yang rukun. Mereka bermain bersama karena saling menghargai satu sama lain. Di dalam gambar tersebut terlihat kakak Udin yang patuh terhadap aturan yang diberikan oleh ibunya. Hal ini terjadi karena ia sudah terbiasa dalam mematuhi aturan di rumah, sehingga terbentuklah sikap disiplin di dalam dirinya. Tidak hanya kedisiplinan yang diajarkan, namun percakapan ibu tersebut juga mengingatkan bahwa siswa harus selalu berhati-hati untuk melindungi dirinya dari benda-benda sekitar yang dapat membahayakan diri.
Lalu selanjutnya pada pembelajaran 5, buku ini mengajarkan sikap kerjasama melalui percakapan Udin dan teman-temannya dan menunjukkan tentang menjaga lingkungan melalui percakapan Udin dan teman-temannya. Di dalam pembelajaran ini, siswa diajarkan untuk saling bekerja sama dengan teman. Dari teks tersebut menunjukkan bahwa dengan mereka bekerja sama, pekerjaan menjadi lebih mudah dan cepat selesai, sehingga mereka bisa bermain dengan cepat. Serta dengan membersihkan lingkungan, maka lingkungan akan menjadi bersih, aman, dan nyaman. Lalu yang terakhir, pada pembelajaran 6, buku ini mengajarkan sikap persatuan dalam keberagaman melalui sebuah teks Udin dan teman-temannya yang sedang berdoa bersama sesuai agamanya masing-masing. Dalam pembelajaran ini, muatan IPS yang ada di dalamnya yaitu sikap persatuan dan saling menghargai perbedaan. Dari teks tersebut, siswa diajarkan untuk hidup rukun dan saling menghargai perbedaan dirinya dengan teman-temannya. Dalam buku ini mengajarkan bahwa saat kita menghargai orang lain, maka akan membangun kehidupan yang rukun dan memiliki banyak teman. Sehingga dapat disimpulkan bahwa buku tematik kelas 2, tema 8 ini, subtema 4 ini memiliki muatan pelajaran IPS mengenai sikap disiplin dan saling menghargai. Ditunjukkan dari konten-konten di setiap pembelajarannya yang telah diuraikan. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Ula Waliyah Kulsum dengan NIM 2088247. Saya akan memaparkan hasil analisis konten IPS pada buku tema 8 subtema 2 yang berjudul Menjaga Keselamatan di Rumah. Pada subtema 2 ini, peserta didik diharapkan memiliki keterampilan dalam menjaga keselamatan di rumah dengan melalui teks cerita dan percakapan-percakapan antar tokoh serta beberapa kegiatan pembelajaran lainnya. Berdasarkan kompetensi dasar yang terdapat pada buku tema 8 ini, yaitu keselamatan di rumah dan perjalanan, konten IPS paling banyak termuat dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Khususnya pada subtema ini, konten IPS yang termuat adalah sosiologi. Ilmu sosiologi terintegrasi dalam kegiatan pembelajaran subtema ini, relevan dengan kompetensi dasar yang tercantum di mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Selain itu, konten IPS lainnya seperti hukum juga terintegrasi walau hanya sedikit. Di awal kegiatan pembelajaran atau pada pembelajaran 1, pendidik mencoba membangun kesadaran hukum melalui sikap menjaga kebersihan untuk merawat dan memelihara dokumen penting yang dimiliki keluarga melalui teks dan gambar yang tersedia. Hal ini merupakan salah satu sikap kesadaran hukum karena dokumen merupakan keterangan atau bukti yang diperlukan dalam birokrasi. Adapun sikap yang dikembangkan pada pembelajaran subtema ini adalah bertanggung jawab, teliti, dan percaya diri. Nah, setelah dianalisis, kami dapat menyimpulkan ada 4 pembelajaran yang memuat konten IPS. Yang pertama adalah pembelajaran 1, memiliki kegiatan mengamati teks percakapan Udin dan kakaknya. Nah, di sini isi percakapannya itu yaitu tentang kebersihan dokumen. Nah, hal ini untuk menumbuhkan kesadaran memelihara dokumen penting keluarga agar tidak rusak atau hilang. Lalu pada pembelajaran kedua ini memiliki 2 kegiatan pembelajaran yang memuat konten IPS, yaitu memberikan contoh kegiatan kerja bakti yang menunjukkan persatuan dalam keberagaman teman sekolah dan menceritakan pengalaman melakukan kegiatan yang mencerminkan persatuan dalam keberagaman teman sekolah secara lisan. Nah, sebelumnya peserta didik ini diminta untuk mengamati percakapan atau teks yang termuat di buku. Lalu peserta didik diharuskan menceritakan pengalamannya di depan kelas mengenai kegiatan yang mencerminkan persatuan dalam keberagaman. Selanjutnya,
pembelajaran 5. Memiliki satu kegiatan pembelajaran yang memuat konten IPS, yaitu menceritakan pengalaman melakukan kegiatan yang mencerminkan persatuan dalam keberagaman teman sekolah menggunakan gambar atau poster. Nah, kegiatan ini sama dengan pembelajaran 2, tetapi bedanya peserta didik mempunyai media berupa gambar atau poster yang telah dibuatnya untuk diceritakan kembali kepada teman di depan kelas. Lalu yang terakhir adalah pembelajaran ke-6 atau pembelajaran 6. Memiliki 2 kegiatan pembelajaran yang memuat konten IPS. Yang pertama adalah memberikan contoh kegiatan bermain yang menunjukkan persatuan dalam keberagaman teman sekolah. Yang kedua, menyimulasikan pengalaman melakukan kegiatan bermain yang mencerminkan persatuan dalam keberagaman dengan teman sekolah. Nah, sebelumnya peserta didik diharuskan untuk membaca teks mengenai kegiatan bermain yang mencerminkan keberagaman. Nah, setelah itu guru mencontohkan bagaimana atau kegiatan bermain seperti apa yang mempunyai keberagaman atau melibatkan banyak orang yang beragam di dalamnya. Nah, lalu guru beserta peserta didik menyimulasikan kegiatan bermain itu. Meskipun begitu, secara keseluruhan ilmu sosial terdapat dalam setiap kegiatan pembelajaran, baik pembelajaran 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Serta dalam mata pelajaran apapun, bila berbicara dalam koridor keterampilan sosial, pasti ilmu sosial selalu ada. Keterampilan sosial dasar atau komunikasi terdapat dalam semua kegiatan pembelajaran, yaitu secara dialogis, baik guru dengan siswa ataupun siswa dengan siswa. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sabia Nur Aprilia dengan NIM 2009018. Di sini saya akan melanjutkan presentasi subtema 3, yaitu mengenai aturan keselamatan di jalan. Pelajaran yang ada di dalam subtema 3 ini adalah IPS, seni, olahraga, Indonesia, dan matematika. Dan untuk karakter yang dikembangkan dari subtema ini ialah siswa harus selalu berhati-hati, patuh terhadap aturan, kreatif, tolong menolong, serta membiasakan sikap persatuan dalam keberagaman sesama teman. Nah, untuk cakupan materi pembelajaran dari subtema 3 tentang aturan keselamatan di perjalanan ini, yang pertama itu ada pembelajaran 1 mengenai aturan keselamatan dalam bis. Pada pembelajaran ini diceritakan bahwa Udin dan teman-temannya akan berlibur ke pantai dan mereka berangkat menggunakan bis. Oleh karena itu, siswa diberitahukan tentang keselamatan dalam bis, hal-hal apa saja yang tidak boleh dilakukan di dalam bis, misalnya seperti mengeluarkan anggota badan keluar jendela, karena hal itu bisa membahayakan diri mereka sendiri. Tujuan diberitahukannya hal tersebut agar siswa bisa mematuhi dan bisa selamat sampai tujuan. Tidak hanya itu, mematuhi aturan dalam bis juga bisa membuat kita nyaman dan menikmati perjalanan dengan baik. Selain aturan yang sudah disebutkan, alangkah lebih baiknya kita mengutamakan untuk berdoa kepada Tuhan sebelum berangkat agar di perjalanan kita selalu dilindungi. Nah, pada pembelajaran ini juga siswa diberitahukan tentang penulisan yang tepat seperti huruf kapital yang digunakan untuk menulis nama Tuhan. Selain itu, di pembelajaran ini juga siswa disuruh membuat kerajinan dari benda-benda alam, misalnya pada kulit kerang. Tujuan pembelajaran ini untuk melatih kreativitas siswa. Nah, yang kedua ada aturan bermain lomba jalan dan lari di pantai. Selain membuat kerajinan dari kulit kerang, pada pembelajaran ini siswa juga diajak untuk bermain di pantai, seperti melakukan lomba jalan dan lari. Tapi permainan itu juga memiliki aturan seperti melakukan dengan berkelompok, harus berhati-hati agar tidak terjatuh, jangan dulu berlari sebelum peluit dibunyikan, terus berlari harus sampai garis finish. Tujuan kegiatan ini yaitu untuk melatih kekompakan,
dan untuk berteman dengan siapapun, yaitu tidak memandang agama, ras, atau yang lainnya. Dan juga kegiatan ini untuk melatih sportivitas mereka. Selain aturan bermain, di pembelajaran ini juga diberitahu tentang penulisan huruf kapital pada awal dan nama tempat. Untuk yang selanjutnya yaitu pembelajaran ketiga, ada aturan naik sepeda. Pada pembelajaran ini diceritakan Udin diminta ibunya untuk membelikan jagung bakar. Karena jarak untuk membeli jagung bakar itu cukup jauh, akhirnya Udin memutuskan untuk naik sepeda saja. Tidak lupa Udin juga memperhatikan aturan-aturan bersepeda, seperti naik sepeda dengan hati-hati, selalu memperhatikan suasana dan benda-benda di sekitarnya dengan baik, dan Udin juga mengendarai sepeda di sisi kiri jalan, serta tidak lupa memperhatikan rambu-rambu lalu lintas. Tujuan diberitahukannya hal itu yaitu agar siswa bisa berhati-hati dalam mengendarai sepeda dan siswa juga bisa menyadari arti penting dari keselamatan. Sama halnya dengan pembelajaran sebelumnya, pada pembelajaran ini juga siswa diberitahu tentang penggunaan tanda titik, bahwa tanda titik itu digunakan di setiap akhir kalimat dan tanda titik juga digunakan pada akhir singkatan nama orang. Untuk pembelajaran yang selanjutnya yaitu ada pembelajaran 4 mengenai aturan mengendarai sepeda motor. Nah, pada pembelajaran ini diceritakan Udin dan ayahnya menghadiri pesta dengan mengendarai sepeda motor untuk menuju lokasi pesta tersebut. Tidak lupa Udin dan ayahnya juga memperhatikan aturan keselamatan ketika naik sepeda motor. Aturan keselamatan dalam mengendarai sepeda motor antara lain mematuhi segala peraturan lalu lintas, tertib di jalan, menjaga kendaraan dalam kondisi baik, tidak lupa juga menggunakan helm, menyalakan lampu utama sepeda motor, serta memastikan lampu penunjuk arah berfungsi dengan baik. Tujuan dari peraturan itu agar mereka bisa selamat dan tidak menyelakakan orang lain. Selain peraturan tadi, di dalam pembelajaran ini juga siswa disuruh membuat kerajinan dari kulit salak. Tujuan dari kerajinan ini yaitu untuk melatih kreativitas siswa terhadap kulit buah-buahan, serta dalam pembelajaran ini juga siswa diberikan soal-soal yang berhubungan dengan satuan waktu, yaitu hari dan tanggal dengan pedoman pada kalender. Untuk pembelajaran 5 yaitu ada aturan jalan di jalan raya. Pada pembelajaran ini siswa diajarkan betapa pentingnya mematuhi aturan pada saat berjalan di jalan raya. Aturan tersebut antara lain harus berjalan di trotoar, atau kalau ada berjalan di jembatan penyeberangan. Kalau ingin menyeberang, alangkah lebih baiknya di zebra cross, dan mematuhi aturan rambu-rambu lalu lintas. Tujuan dari peraturan ini yaitu agar siswa bisa menjaga keselamatan, baik itu keselamatan diri sendiri maupun orang lain, dan agar siswa menjadi lebih tertib lalu lintas. Pada pembelajaran ini juga ada kegiatan saling tolong-menolong dan ada juga permainan bola kasti. Nah, bisa dilihat juga dalam kegiatan tersebut bahwa seseorang dalam menolong itu tidak pernah membeda-bedakan, meskipun agamanya berbeda, tetapi tetap saling tolong-menolong. Begitupun dalam permainan bola kasti. Sikap tersebut mencerminkan sikap hidup rukun dalam keberagaman, dan sikap hidup rukun juga merupakan wujud dari persatuan dalam keberagaman. Nah, untuk yang terakhir yaitu poin ke-6, pembelajaran 6 yaitu mengenai aturan berjalan di tempat becek dan berlumpur. Pada pembelajaran ini diceritakan ada suatu musibah yang melanda pemukiman warga, yaitu musibah banjir. Pemukiman warga menjadi kotor dan banyak lumpur. Akibat dalam kegiatan tersebut, terdapat beberapa siswa yang berusaha membantu dan bekerja bakti membersihkan pemukiman warga. Maka dari itu, kita yang membantu harus berhati-hati ketika berjalan di tempat yang becek dan penuh dengan lumpur. Aturan tersebut bisa berupa berjalan dengan pelan-pelan dan hati-hati, serta tidak ada dorong-dorongan. Dalam kegiatan tersebut, tidak sama sekali melihat perbedaan agama atau suku bangsa.
Meskipun berbeda-beda, mereka tetap saling tolong-menolong. Sikap tersebut mencerminkan sikap hidup rukun dan dalam keberagaman. Nah, dari pembelajaran tersebut dapat digolongkan dalam cakupan ilmu pengetahuan sosial, yaitu sosiologi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Sari dengan NIM 2008638. Saya akan mempresentasikan mengenai subtema 4, yakni menjaga keselamatan di perjalanan. Pada subtema 4 ini, siswa diajarkan bagaimana cara menjaga keselamatan ketika sedang berada di perjalanan. Subtema ini memuat konten IPS, yaitu sosiologi. Pada subtema 4 ini, siswa diajarkan bagaimana cara menjaga keselamatan ketika sedang berada di perjalanan. Cara penjagaan dari hal-hal yang dapat terjadi di perjalanan seperti kecelakaan dengan menggunakan helm, seperti yang ditunjukkan di gambar yang ada di layar. Subtema ini juga memuat konten IPS, yaitu sosiologi. Ilmu sosiologi terintegrasi dalam kegiatan pembelajaran, yang mana para siswa diajarkan untuk selalu mengingatkan seseorang untuk menjaga tasnya ketika berada di kereta. Hal tersebut merupakan bentuk kepedulian, seperti yang ditunjukkan pada gambar di layar. Lalu, siswa juga selalu diingatkan untuk memperhatikan keselamatan saat di pasar, yang ditunjukkan pada gambar yang ada di layar. Adapun sikap yang dikembangkan pada kegiatan pembelajaran subtema ini adalah bertanggung jawab, teliti, dan percaya diri. Diharapkan siswa dapat menerapkan cara-cara untuk menjaga keselamatan, terutama saat di perjalanan. Sekian materi dari saya kembalikan ke rekan saya. Terima kasih. Saya Nikia Ayala Permatasari dengan NIM 2008298 akan menyampaikan kesimpulan dari hasil analisis buku tema 8 kelas 2 SD dari kelompok 1, yaitu berdasarkan berbagai keunggulan pembelajaran tematik seharusnya diterapkan di sekolah dasar, khususnya kelas rendah. Khusus untuk mata pelajaran IPS, pembelajaran IPS dapat pula dilakukan dengan pendekatan terpadu baik secara internal maupun eksternal. Terima kasih karena sudah menyimak hasil analisis kami tentang buku tema 8 kelas 2 SD sampai akhir. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.